Cek. Oke. Gimana kabarnya teman-teman? Puji Tuhan baik ya. Eh, Tetap antusias teman-temannya buat hari ini ya. Jadi jangan lewatkan firman Tuhan hari ini ya dengan nggak konsentrasi teman-temannya. Jadi fokuskan ya biar kita bisa mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan buat hari ini. Oke? Sebelumnya kita doa dulu ya. Oke. Tuhan terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau terlebih sangat baik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun hari-hari ini yang kami alamin Tuhan Yesus, semuanya berkenan dengan hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada hari ini, kalau anak-Mu di tempat ini Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Buka hati kami Tuhan, buka telinga kami Tuhan, mata kami juga Tuhan, pikiran kami juga Tuhan, biar kami fokus buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, wow, saya sangat excited banget ya buat hari ini teman-teman ya. Dan saya harapkan semangat saya juga boleh tersampaikan buat setiap teman-teman di tempat ini. Oke. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih teman-teman? Ya, belajar firman Tuhan apa sih hari ini? Boleh tampilkan Kak buat slide-nya. Nah, ini dia teman-teman ya. Boleh kita baca sama-sama apa judul yang di depan ini? 1, 2, 3. Apa teman-teman? Peaceful mind. Wow, itu kelihatannya kayak keren banget gitu kan, sebuah pikiran gitu kan ya dengan background biru terus ada kayak gelombang-gelombangnya kayaknya gimana banget gitu ya. Oke, nah teman-teman hari-hari ini ya anak muda gitu kan ya di tempat ini atau di tempat lainnya gitu kan ya banyak sering kali lah ya apa ya bisa dibilang ya apa ya kayak punya kekhawatiran tentang pikirannya gitu kan ya punya musuh terbesar salah satunya ada dari pikirannya sendiri teman-teman ya. Nah kita boleh coba sebentar saya tadi ada ini nih. Nah, oke. Nah. Oke, kelihatan teman-teman di depan ya. Saya mulai dengan sebuah gambar ya. Jadi di sini ada gambar, ada seorang anak gitu kan ya. Dia kalah main bola teman-teman ya. Dia kalah main bola di situ dia di depannya. Terus dia berpikiran seperti ini teman-teman. Tim gua kalah nih gara-gara gua mainnya jelek ya. Jadi dia loser teman-teman ya. Loser gitu kan ya. Dia berpikir seperti itu teman-teman. Padahal kalau main bola gitu kan ya, itu kan main tim teman-teman ya. Harusnya ya satu timnya lah, berarti kurang kompak mungkin gitu kan ya. Tapi dia berpikiran seperti ini teman-teman. Jadi dia berpikiran, ya gara-gara gua nih gitu kan ya. Oke, ini satu ya teman-teman ya. Next, nah ini. Oke, nah yang kedua nih. Ada orang gitu kan ya, anggaplah ini kakak kelas gitu kan ya, kakak kelas nih. Ini buat kamu gitu kan ya, saya ngasih barang nih buat Tania, nih Tania ada HP buat kamu gitu kan ya. Terus yang diterima Tania bilang, biasanya gue dicuekin tumben dia peduli gitu kan ya. Dia pasti nggak ikhlas nih ngasihnya gitu ya. Atau mungkin si kakaknya ini mungkin ada sesuatu yang pengen didapetin gitu kan ya. Dan lain segala macam ya teman-teman ya. Nah ini adalah berhubungan dengan apa lagi teman-teman? Dengan pikirannya dia lagi teman-teman ya. Jadi dia berpikiran udah negatif terus bawaannya teman-teman ya. Padahal si kakaknya ini ngasihnya ikhlas loh teman-teman ya. Tapi bawaannya udah kayaknya begini-gini nih udah negatif terus teman-teman ya. Nah. Oke. Nah, ini ada lagi teman-teman nih. Nah, ini dia lagi ulangan gitu kan ya. Terus akhirnya dia bilang gue udah gagal total gitu kan ya. Bahkan remedinya juga gagal lagi gitu kan ya. Terus gagal. Padahal cuma satu mata pelajaran doang yang remedi gitu kan ya. Nah nggak ada harapan. Kayaknya itu balik lagi ke apa teman-teman? Kepikirannya lagi teman-teman ya. Jadi balik lagi ke semua tentang pikirannya gitu kan ya. Yang pertama tadi anaknya ya dia berpikir gue ini udah kalah tim gue gara-gara gue gitu kan. Yang kedua lu ini nggak ikhlas gitu kan. Yang ketiga gue udah kayak gak ada harapan lagi. Padahal cuma satu pelajaran gagal teman-teman ya. Nah seringkali anak muda tuh dihadapkan dengan pikiran-pikiran seperti ini teman-teman ya. Jadi apa ya banyak harapan-harapan atau sebenarnya rancangan Tuhan yang besar sekali gitu kan ya buat setiap hidup teman-teman. Tapi akhirnya gagal dan gak tercapai. Kenapa? Karena ada pikiran kalian nih ya, pikiran teman-teman mungkin yang menghancurkan itu teman-teman. Berpikiran negatif gitu kan. Dan itu gak cuma sekali dua kali tapi berulang akhirnya ya jadilah apa yang seperti kamu pikirkan teman-teman gitu. Ada yang mau jadi seperti itu? Nggak ada ya, oke, nice one teman-teman. Nah, jadi sebenarnya tentang pikiran ini teman-teman ya, biasanya ya nggak jauh-jauh lah. Ya, kalau kita bagi ya sebuah pikiran itu bisa berpikiran negatif dan bisa berpikiran positif teman-teman ya. Nah, problemnya adalah ya ini ketika kita berpikiran positif,
Ya puji Tuhan gitu kan ya. Berarti dengan apapun keadaannya ya, tanda kutip ya teman-teman ya. Jangan pas lagi keadaan yang nggak enak gitu kan ya. Akhirnya kita mengeluh, berpikiran negatif dan terus-terusan gitu kan ya. Tapi kita harus berpikiran positif terus-menerus teman-teman. Oke. Saya lanjutkan lagi teman-teman dengan mungkin sebuah kisah dulu teman-teman ya. Jadi saya akan banyak gambar dulu di awal gitu kan ya. Sehingga nanti teman-teman bisa merangkumnya, oke. Nah, jadi ada 2 orang anak teman-teman ya. Dia ini kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA. Biasanya kalau sudah lulus sekolah dia akan berkuliah gitu teman-teman ya. Nah, dua-duanya dia ikut jalur prestasi gitu kan ke beberapa kampus yang ternama gitu kan ya. Yang satu pengen jadi dokter gitu kan ya. Yang satu dia pengen jadi arsitektur gitu teman-teman ya. Nah, singkat ceritanya yang mau jadi dokter ini gitu kan ya, dia sudah ikut beberapa tes gitu kan ya, dan yang si arsitek ini juga yang rencana menjadi arsitek ini udah ikut tes juga teman-teman ya. Di hari penentuannya gitu kan ya, ternyata yang jadi dokter dia nggak diterima teman-teman. Ya dia sedih banget, sedih sekali gitu kan ya. Karena orang tuanya menginginkan dia jadi dokter, kedua orang tua itu juga dokter gitu kan ya. Dia stres sendiri gitu kan ya. Akhirnya gue udah gagal banget, gue udah gagal gitu kan ya. Gue gagal gitu. Dia terus berpikiran seperti itu. Ya. Yang satu lagi arsitek, ya ternyata dia juga gagal teman-teman. Sedih sekali ya, jadi dua-duanya gagal. Tapi apa? Dia berpikiran positif, nggak apa-apa lah. Tahun ini mungkin belum saatnya, berarti saya harus belajar lebih giat lagi gitu kan ya, sehingga dia bisa diterima di kampus yang diinginkan gitu kan ya. Nah, dia berpikiran positif. Nah, yang berpikiran negatif ini teman-teman, dia sedih banget, sedih terus-menerus gitu kan ya. Akhirnya dia ambil keputusan untuk apa dia? Ya udah, dia akhirnya lari dari rumahnya gitu kan ya. Dia pergi ke somewhere gitu kan, nggak tahu tempatnya. Dan akhirnya ya udah, dia nggak menjadi dokter, dia nggak menjadi siapa-siapa, dan akhirnya dia hilang ya. Dan yang si positif ini, dia berusaha lagi tahun depan, dia giat belajar, dia tahu kesalahannya di mana dan dia berusaha dan akhirnya keterima. Akhirnya someday dia menjadi seorang arsitek yang ternama. Ya. Jadi pikiran ini teman-teman ya sangat-sangat berdampak besar buat kehidupan kita. Oke, kalau teman-teman berpikiran selalu positif gitu kan ya, hidup teman-teman pasti akan positif juga. Aura positifnya udah langsung ke rasa lah pokoknya gitu kan ya. Misalkan saya nih jalan gitu kan ya, terus saya kayaknya merasakan aura-aura positif nih. Oh karena saya dekat median gitu kan ya, wah median selalu berpikiran positif gitu kan ya. Terus saya kesini, wah kok saya merasakan aura yang aur-auran gitu kan ya. Oh ternyata dia gitu kan ya, nggak ada teman-teman. Teman-teman positif semua kok, tenang aja. Tanya udah kaget aja kayaknya jangan gue nih pilih nih. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Pikiran sangat berpengaruh dengan kehidupan teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman ya, kalau di Amsal 23 ayat 7 dikatakan ya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ada terus hati terhadapmu. Oke, sampai yang demikianlah ia teman-teman ya. Jadi kalau King James Version-nya dibilang, for as he think in his heart, so is he. Jadi ya itu apa yang seperti yang dia pikirkan, ya itulah dia, jadilah dia. Ya. Sampai di Alkitab pun juga ada teman-teman ya. Jadi itu bukan seperti cuman kayak, gue sering denger nih kalau misalkan begini-gini, enggak teman-teman ya. Jadi ini benar-benar on Bible teman-teman ya. Ya, jadi apa yang kalian pikirkan jadilah seperti apa yang kalian pikirkan teman-teman ya. Kalau kalian berpikiran saya bisa menjadi orang yang sukses, saya bisa menjadi anak berdampak nantinya gitu kan ya. Saya bisa, ya teman-teman bisa. Gitu teman-teman ya. Tapi kalau kalian berpikiran sekali gagal gitu kan ya, terus saya nggak bisa nih, gagal lagi, nggak bisa. Padahal satu langkah lagi teman-teman menjadi seorang yang sukses, tapi akhirnya teman-teman milih mundur gitu kan ya. Itu sayang banget teman-teman ya. Jadi di Alkitab pun dikatakan seperti itu teman-teman ya. Next lagi teman-teman. Oke, jadi tentang apa yang kalian pikirkan ya, itu berpengaruh dan akan keluar dari beberapa hal teman-teman ya. Salah satunya adalah tentang ucapan teman-teman. Oke. Nah, kalau teman-teman berpikiran positif ya, yang diucapin pasti apa? Positif juga teman-teman ya. Mungkin gak sih teman-teman? Nih orang pikirannya positif, terus habitnya juga bagus gitu kan ya. Terus tiba-tiba ada yang kayaknya ngucapin negatif terus. Enggak teman-teman, jadi apa yang masuk
Itu yang keluar juga teman-teman ya. Kalau yang masuknya negatif ya keluarnya juga akan negatif ya. Yang dipikirnya negatif ya pasti keluarnya juga negatif ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ya ada ya misalkan di sekolah gitu kan atau di lingkungannya nih orang kok suka ngomongin kata-kata yang sia-sia terus gitu kan ya. Itu berarti kurang lebihnya dia sering berpikir yang sia-sia juga teman-teman ya. Berpikir yang negatif juga gitu ya. Jadi apa yang dipikirkan itu juga pengaruh dengan apa yang kita keluarkan terutama perkataan kita teman-teman. Oke. Next lagi, nah ini apa teman-teman? Ini lagi cosplay teman-teman ya, lagi cosplay menjadi apa? Batman ya. Ya. Batman dalam tanda kutip ya orang jahat sebenarnya kan Batman. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan juga itu juga bisa pengaruh terhadap tindakan kita teman-teman ya. Nah Batman gitu kan ya, bukan manusia kelawar tapi ini manusia jahat teman-teman ya, manusia yang gak baik gitu kan ya. Ya kenapa dia menjadi orang-orang atau pencuri thief gitu kan ya, menjadi pencuri? Karena dia berpikiran yang negatif, yang jahat teman-teman gitu kan ya. Dia berpikiran, gua nggak bisa kerja nih, cari duit di mana lagi gitu ya. Kayaknya udahlah gua nyopet aja dah, mencuri aja gitu kan ya. Jadi berpikiran negatif dan akhirnya melakukan tindakannya juga negatif juga teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sekolah, teman-teman gak belajar gitu kan ya, udah tahu salah gak belajar, akhirnya teman-teman berpikir negatif, gue bakal jelek nih, udahlah, gue nyontek aja nih sama teman gue gitu kan ya, kalau dia gak ngasih gue jauhin nih, gue musuhin nih gitu kan ya. Nah itu saya sering tuh waktu itu gituin tuh ya, jadi kalau kita gak ngasih contek kan kita dimusuhin nih gitu kan ya. Nah itu teman-teman ya, keadaan ya kondisi nyata mungkin teman-teman pas lagi di sekolahan ya begitu ya, jadi pas lagi kita mikirnya udah negatif terus ya tindakan kita juga pun akan negatif teman-teman ya. Kalau misalkan saya nih ya, saya sambil ke bawah deh ya, biar lebih dekat dengan teman-teman semua nih. Oke, nah, oke. Jadi kalau misalkan kita berpikiran negatif di sekolahan gitu kan ya, median sekarang udah kerja, mungkin kurang relate ya. Nah ini aja deh. Oke, kamu aja nih, oke. Nah, kamu kalau di sekolahan nih, ya kan, gitu. Kamu punya teman yang paling kamu kayaknya kesel banget sama dia nggak? Ada. Ada ya. Nah. Dia pengen berbuat baik sama kamu, tapi kamu udah mikirnya gimana mikirnya? Negatif. Negatif terus ya, kenapa? Karena kamu? Emosi. Iya gitu ya teman-teman. Karena kita udah mikirnya udah jelek aja gitu kan ke dia, apapun yang dilakukan pasti akan ya jelek juga teman-teman ya. Jadi ya tindakannya kita juga akan jelek juga teman-teman. Next lagi nih teman-teman. Nah pikiran ini juga ngaruh terhadap habit kita juga teman-teman, kebiasaan ya. Kalau kita punya pikiran jelek ya, itu ada ya. Yang katanya ya anak muda zaman sekarang tuh kalau nggak ini nih kayaknya nggak gaul gitu kan, nggak ngerokok nggak gaul gitu kan ya. Nah ini kenapa? Karena dia pikirannya gitu kan udah kayaknya udah negatif terus, dapat masuknya juga dari orang-orang sekitarnya juga negatif, dan akhirnya dia ya udah kebiasaannya jadi ada ngerokok gitu kan, gadget, main game gitu kan. Nah atau kita bisa pilih kita mau baca firman nggak ya. Jadi pikiran-pikiran kita tuh bisa mempengaruhi dengan habit kita, oke teman-teman ya. Jadi, nah, oke, sip. Jadi teman-teman ya, tadi tentang pikiran-pikiran ya, pengaruhi apa aja tadi ya. Jadi bisa mempengaruhi dari pikiran kita, perkataan kita, sama kebiasaan kita teman-teman ya. Nah, sekarang adalah lanjutannya, gimana sih teman-teman gitu ya, gimana ya kita bisa berpikiran positif terus ya, stay positif gitu kan ya. Bisa pikiran positif terus ya, jadi yang gak negatif lah bahasanya ke teman-teman kita segala macamnya, karena ini penting banget teman-teman ya. Nah kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Nah ini waktu itu ya si Paulus ya, si Om Paulus ini ya, dia nih menulis suratnya di jemaat Filipi gitu kan ya, dibilang pada itu ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan gitu kan ya. Dalam segala hal, dalam segala perkara ya, nggak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan, hal kelimpahan maupun hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku gitu kan ya. Jadi si Paulus ini kalau teman-teman ya tahu kisahnya itu sebenarnya sedih juga sih Paulus ya. Kenapa? Karena dia banyak sekali peristiwa-peristiwa yang nggak mengenakan hidupnya. Dia di penjara teman-teman ya, dia dilemparin batu gitu kan ya. Pokoknya banyak hal-hal yang sebenarnya kalau dia mau berespon nggak baik gitu kan teman-teman, ini dia bisa banget gitu kan ya. Dia beresponnya istilahnya, Tuhan kenapa sih
gue harus dipenjara dulu gitu kan, kenapa sih harus begini dulu, kenapa sih harus begini dulu gitu kan ya. Ya bisa banget teman-teman. Kalau dia mau berpikir negatif, bisa nggak? Bisa banget ya. Karena biasanya kalau kita udah dihadapkan dengan keadaan yang nggak enak gitu kan ya, pasti kita akan condongnya biasanya ya, naluri kita itu ke arah yang negatif terus bawaannya teman-teman ya. Gitu. Tapi si Paulus ini ya, dia jadi dia ini tetap stay positif teman-temannya, dia berpikiran positif, dia percaya ya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam dia, mari kutakan kepada aku gitu kan ya. Ada Tuhan yang menguatkan si Paulus ini. Jadi dia bisa melewati semua hal-hal berat dalam hidupnya teman-temannya gitu kan ya. Jadi kayak Superman ini gitu kan ya, dia strong banget gitu kan ya, kayaknya sama siapa aja dia menang terus gitu kan ya. Kenapa? Karena dia jagoan teman-teman ya. Jagoan biasanya nggak ada yang kalah gitu kan ya. Nah kita ini juga jagoan teman-teman gitu kan ya. Jagoannya Allah nih. Kita ini anak-anak Tuhan gitu teman-teman ya. Bisa nggak kita stay untuk berpikir positif ya? Bisa banget ya. Dan semua itu akan sangat possible banget teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya dalam Tuhan ya. Oke. Next lagi teman-teman nih. Nah kalau teman-teman ya kita berpikiran positif terus teman-teman ya. Ini juga akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita ya. Kita jadi bisa lebih mudah untuk kita bersyukur ya. Terus ada sukacita dalam hidup kita juga gitu kan. Dan ada rasa juga antusias dalam hidup kita teman-teman ya. Nah kalau di Efesus dikatakan ucaplah syukur senantiasa teman-teman atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi ya itu kita bersyukur gitu karena senantiasa ya, nggak cuma dalam satu kondisi aja teman-teman. Jadi mengucap syukurnya selalu dalam segala hal gitu ya. Oke. Jadi dengan pikiran positif tadi ya, kita harus ya jadi lebih mudah bersyukur ya. Dibandingkan misalkan teman-teman nih ya, teman-teman nggak bisa berpikiran positif gitu kan ya. Kayak tadi misalkan ya. Jadi misalkan si Median nih. Median sekarang kamu kerja ya kan? Nah, Sabtu masuk ya betul ya? Ya, kalau kamu berpikiran kayaknya negatif terus gitu kan, Sabtu masuk gue jadi nggak bisa pelayanan segala macam gitu kan ya. Mungkin hidup kamu akan gimana Median? Mungkin ngerasa capek sih pasti. Ya jadi capek terus gitu kan ya. Tapi saya lihat Median tuh ketika pulang kerja ibadah bawaannya tetap happy gitu kan ya. Kenapa? Karena dia juga berpikiran positif karena ya ada yang Tuhan mau taruh dalam hidupnya gitu kan. Dan dia setia ya dalam pekerjaannya gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih bisa untuk mudah bersyukur teman-teman. Oke. Nah next lagi teman-teman nih. Oke jadi selanjutnya adalah ketika kita bersyukur ya. Dan kita bisa berpikiran positif teman-teman ya. Kita juga bisa melihat see the goodness of God teman-teman ya. Melihat kebaikan Tuhan teman-teman ya. Jadi kisahnya nih Ayub nih teman-teman ya. Si Ayub ini ya. Dia tahulah teman-teman hidupnya gitu kan ya, semuanya diambil sama Tuhan gitu kan, semuanya diambil gitu. Kalau saya di posisi Ayub mungkin kayaknya bakal, nggak kuat lah, intinya gitu nggak kuat, kayaknya bakal semuanya kayaknya nggak ada harapan lagi gitu kan, dan saya mungkin akan mempertanyakan Tuhan mungkin gitu kan ya. Ya tapi si Ayub ini luar biasa banget gitu kan, dia bisa melihat kebaikan Tuhan gitu kan ya. Tuhan yang memberi ya, saya bilang dikatakan Tuhan memberi ya, Tuhan juga mengambil, terpujilah nama Tuhan gitu kan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut ya. Pada akhirnya apa teman-teman ya? Akhirnya ya Tuhan berikan berkat 2 kali lipat dalam hidupnya Ayub gitu kan ya. Jadi kebaikan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan Ayub teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana dengan teman-teman di sini gitu kan ya. Masa-masa ini, hari-hari ini ya. Apa yang teman-teman sedang pikirkan gitu kan ya, apakah sebagai pelajar ya, teman-teman di sini ya, pelajar ya rata-ratanya, dan di tempat sekolah kalian tuh bagaimana gitu ya. Jadi apakah bisa teman-teman tetap positif? Nah kita lanjut lagi teman-teman. Jadi kalau kita lihat di atas ya, you are what you eat teman-teman ya. Jadi apa yang kita makan, itulah kita teman-teman ya. Nah, ini ada gambaran gitu kan ya. Ini tim vegetarian dan tim daging gitu kan ya. Jadi kalau teman-teman makannya hal-hal yang positif terus gitu kan ya. Maksudnya adalah mendengarkan hal yang positif, melihat hal yang positif juga. Itulah yang kita akan
terima dan kita akan menjadi itu teman-teman ya. Tapi kalau kita sering mendengar hal-hal negatif ya gitu kan ya, kita berada dalam istilahnya lingkup gitu kan ya. Dia sering ngomong negatif terus, ngomong terus negatif gitu kan ya. Terus juga dia melihat hal-hal yang istilahnya negatif terus gitu kan ya. Hal yang sia-sia gitu kan ya. Ya itulah akan membentuk pribadinya dia teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman sering istilahnya melatih, kita sering baca firman Tuhan gitu kan ya, terus kita juga melihat hal-hal yang positif gitu kan, kita juga istilahnya ya yang masuk ke dalam tubuh kita adalah istilahnya dari mata kita gitu kan, telinga kita yang positif ya kita menjadi orang-orang yang membawa dampak ya teman-teman ya, positif juga tentunya gitu teman-teman ya. Jadi apa yang kita makan gitu kan ya, bahasanya ya itulah yang akan menjadi hidup kita teman-teman ya gitu. Jadi kalau teman-teman sering melihat hal-hal negatif ya pasti teman-teman berpikir akan negatif juga teman-teman ya gitu. Oke. Next lagi nih teman-teman nih. Nah, ini ada anak-anak yang kece badai gitu kan. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang bisa dibilang ya inilah pertemanan mereka. Saya tanya nih di sini gitu kan ya, kalau misalkan nih gitu kan ya, Rio nih ya, Rio, kalau kamu bergaul sama anak-anak ini, pakaian kamu kurang lebih menjadi seperti ini juga enggak? Ya, sama juga gitu kan ya. Kenapa? Karena teman-temannya begini juga, anak pang gitu kan ya. Rambutnya didiri-diriin gitu kan, tanduk-tandukin, bajunya segala macam, pokoknya pang banget lah. Kalau nggak pang nggak hype gitu kan, nggak keren gitu kan ya. Nah itu teman-teman, teman pun juga berpengaruh banget ya. Ya kalau di 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini ya udah nggak jauh-jauh lah, pasti kita kan seperti itu juga teman-teman ya. Tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman ya istilahnya komsel ya, terus yang istilah membangun kita, ya kita akan ikut juga menjadi orang-orang yang membangun untuk orang lain teman-teman ya. Jadi perhatikan teman-teman, perhatikan apa yang teman-teman istilahnya lihat ya, dengar gitu kan ya. Karena ini berhubungan dengan pikiran kita juga teman-teman ya. Kalau teman-teman bergaul dengan ini, pikiran kita juga pasti kan akan ya keren nih kayaknya begini, jadi keren-keren gitu kan ya. Jadi itu harus diperhatikan juga teman-teman ya. Pikiran itu sangat berpengaruh gitu kan ya. Kalau teman menjadi orang yang hebat nantinya, teruslah berpikiran yang hebat teman-teman ya. Gitulah. Terus juga bergaul dengan orang-orang yang hebat juga, yang punya pikiran-pikiran yang positif terus teman-teman. Oke, supaya kita menjadi orang-orang yang terus berpikiran positif. Oke. Nah, setelah ini teman-teman, saya mungkin akan minta teman-teman akan bagi per grup ya, per grup. Mungkin 3-4 orang aja ya, 3-4 orang. Nah, nanti teman-teman akan diskusi ya teman-teman ya. Akan diskusi, apa yang didiskusikan yaitu ini. Jadi yang pertama, ya, apakah selama ini teman-teman bisa menjaga pikiran Anda dari pikiran sia-sia atau negatif? Yang pertama. Yang kedua, jika sedang berpikiran sia-sia, apakah yang Anda lakukan? Oke, nah teman-teman boleh bangkit berdiri dulu yuk. Kita bangkit berdiri, nah teman-teman boleh deh cari teman-temannya, 3-4 orang ya. Oke, yo. Oke, 5-10 menit aja. Bahasanya 2 poin ini ya teman-teman, 2 poin ini aja, 2 pertanyaan ini. Ya, boleh yuk. Bertiga, berempat ya. Kalau berdua terlalu sepi nanti, bertiga, berempat lah, oke. Nah, biar teman-teman juga lebih akrab nih, ya kan? Mungkin ada yang belum kenalan. Kak Siska boleh bantu yang belum dapat Kak Siska? Oke. Nah yang itu jangan ngobrol ya, oke? Ngobrolnya yang hal yang di depannya tadi ya. Boleh tampilin slide-nya lagi Kak? Ya. Jadi, nah. Nanti yang ngobrol kita sorot kayak gini ya. Biar kelihatan ya. Oke, yang pertama teman-teman diskusikan ya.
selama ini apakah kita bisa menjaga pikiran kita dari yang pikiran yang sia-sia atau negatif, ya? Kalau enggak kenapa gitu kan, kalau bisa kenapa gitu kan. Jadi jangan cuma jawab ya bisa, enggak gitu, jangan ya, tapi kenapa ada alasannya ya. Terus kalau misalnya yang kedua, kalau berpikiran sia-sia apakah yang kita lakukan ya. Oke. Oke, sip ya, 5 menit 10 menit ya. Silakan teman-teman.
Yuhu, kayaknya seru banget ya teman-teman ya. Oke. Oke, sepertinya waktu sudah habis teman-teman ya. Mungkin nanti bisa lanjut after ini ya. Tapi setidaknya kalian lebih mengerti ya teman-teman, saling ngungkapin gitu kan ya. Nah mungkin saya minta, mungkin 1-2 kelompok kali ya. Minta apa sih yang teman-teman lakukan gitu kan ya ketika berpikiran yang sia-sia gitu kan ya. Mungkin dari kelompok Tania dulu nih Tan. Tadi gimana Tan? Tadi ini sih kalau dari kelompok Tania, emang dari beberapa teman-teman ada yang masih belum bisa menjaga pikiran yang sia-sia gitu. Terus ya udah, terus karena kita kan masih kayak ini kelompok Tania kan kebanyakan pelajar ya kok ya. Jadi emang ketika mereka berpikir yang sia-sia, yang mereka lakuin ya gosipin sama teman-temannya gitu. It's true. Iya udah gitu sih kok. Terima kasih buat kejujurannya, sangat menarik. Ya, oke. Ayo lo. Kayaknya langsung begini. Oh, oke Ruel, silakan Ruel. Gimana? Alright, jadi kayak gini. Kalau untuk jawaban nomor 1 sih ya, so pasti ya jarang sih. Dan bahkan bisa dikatakan nggak pernah, bisa dikatakan ya. Untuk jawaban nomor 2, aku akan jawabnya ya tinggal lupakan dan anggap aja hal semacam itu tidak pernah terjadi atau semacamnya. Dan ya. Yuk, ada lagi yang nambahin nggak? Udah. Thank you ya teman-teman buat keberaniannya dan jawaban yang luar biasa. Oke, ya. Jadi teman-teman tadi sudah diskusi gitu kan ya, dan rata-rata ya. Ya anak pelajaran tadi saya bilang ya, biasanya banyak sekali dihadapkan ya dengan pergumulan seperti itu teman-temannya. Jadi ya tadi bergosip ya dan lain-lain segala macam ya gitu kan. Nah,
Ya udah, berarti kan kita tahu nih bahwa itu sebenarnya nggak baik kan. Terus ya kita juga ada berkomunitas gitu kan ya. Ya salinglah ingetin gitu kan, Kita praktek teman-teman, intinya sih kita ke praktek ya. Firman Tuhan juga istilahnya ya akan menjadi firman Tuhan yang istilahnya ya nggak akan menghidupi kita kalau kita nggak praktek teman-teman ya. Maka dari itu kita perlu yang namanya praktek teman-teman. Prakteknya nggak usah jauh-jauh lah, mulai dari istilahnya orang-orang di luar pulau gitu kan ya, nggak usah. Jadi teman-teman yang terdekat dulu aja teman-teman ya. Oke. Jadi ya buat hari ini teman-teman ya, semoga kita bisa tetap stay positif gitu kan ya. Jangan jadi orang yang punya pikiran-pikiran yang negatif terus gitu kan ya. Sehingga nanti hidup teman-teman pun juga akan menjadi ya jadi nggak maksimal nantinya teman-teman ya. Siapa yang di sini mau menjadi orang yang hebat dan sukses? Boleh angkat tangannya? Oke. Kalau gitu tetap tangan di atas, oke. Dan kalau misalkan tetap mau menjadi orang yang hebat dan sukses, kita harus berpikiran positif. Setuju? Boleh goyang-goyangin tangannya? Yeay! Oke, ini hal-hal simpel tapi kita sebagai suatu ini ya teman-teman ya, suatu selebrasi lah ya bahwa kita sudah mendeklar gitu kan, kalau kita akan menjadi orang yang hebat dengan berpikiran hal positif gitu ya teman-teman ya. Oke, thank you buat hari ini teman-teman ya. Mungkin sampai di sini aja ya. Kita akan tutup dengan doa teman-teman ya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kita mau praktik teman-teman, kita bersyukur dulu dengan Tuhan. Yes. Kita bersyukur ya. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you. Haleluya Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Bersyukur ya teman-teman, kita bersyukur. Kita mau praktek juga teman-teman, kita mau latihan bersyukur ya. Bersyukur senantiasa, nggak terpaku pada kondisi-kondisi tertentu teman-teman ya. Tapi kita harus bisa bersyukur dalam segala hal. Hal yang nggak enak sekalipun kita harus bersyukur ya. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Oh, Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengiringmu